Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Jainuddin Ahmad Official. Bagi sahabat-sahabatku yang baru melihat atau menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik subscribe, like, dan komen. Tinggalkan jejaknya untuk membangun kritikan-kritikan atau komenan yang berbentuk saran agar dunia peternakan entok ini agar lebih berkembang ke depannya lebih baik. Ya, terima kasih untuk sahabat-sahabatku, sahabat ternak entok. Setelah melihat channel ini, saya doakan semuanya agar sehat selalu. Di sini kami hadir bukan untuk menggurui ataupun merasa lebih pintar, tapi dengan hadirnya channel ini yaitu untuk saling membangun semua pengetahuan tentang ternak entok agar ternak entok kita lebih maju. Dengan adanya berbagi ilmu ini, mungkin sahabat-sahabat kalian menemukan informasi yang berguna bagi sahabat-sahabat ternak sekalian. Menanggapi dari video saya sebelumnya, yaitu tentang dunia ternak entok, banyak sekali komentar-komentar dari sahabat-sahabat ternak yang telah melihat, baik itu komentar yang membangun, positif, ataupun memang ada beberapa komentar yang mengarah kepada komentar yang negatif. Namun itu semua adalah resiko bagi sebuah konten. Di sini saya berbagi real adalah semua yang ada di kandang ternak entok saya. Jadi analisis ataupun semua yang saya sampaikan dalam sebuah konten atau video-video sebelumnya itu sesuai dengan apa yang terjadi di kandang entok saya. Makanya di sini kita mencoba untuk mengarahkan berpikir kritis sebelum berternak entok ini. Alangkah baiknya siapkan mental kita dan juga ilmu pengetahuan, karena beternak entok tidak hanya membutuhkan modal, tapi juga membutuhkan suatu rasa yang namanya menyukai ternak kita agar hasil lebih maksimal. Adapun hasil dari ternak itu, jika kita lakukan dengan rasa suka, maka kita akan berusaha totalitas untuk melakukan kegiatan usaha sampingan ini ataupun dijadikan usaha pokok agar lebih baik, dan berusaha untuk selalu menjadikan usaha yang dapat menghasilkan. Tentunya selepas dari modal ada yang namanya skill atau keahlian, dan juga perlunya penerapan teori-teori ternak, bukan hanya sekedar khayalan dengan hasil yang berlimpah berpuluh-puluh juta. Seperti yang saya sampaikan di konten sebelumnya, itu semua tergantung dari seberapa
niat kita untuk melakukan suatu usaha ini dengan tekun dan lebih bersungguh-sungguh. Ada beberapa komentar, wah itu hanya sekedar teori. Nah, mohon maaf saudaraku sekalian, semua jika sudah kita lakukan maka kita akan tahu prosesnya. Jika kita tahu prosesnya maka kita akan mengalami yang namanya kendala, hambatan ataupun hasil dari apa yang kita lakukan. Itu semua wajar dalam sebuah kegiatan. Namun jika semua itu tidak ada teori ataupun cara dalam kita berternak, maka sama halnya kita mempunyai modal yang begitu banyak, kita terjunkan ke dunia bisnis ataupun usaha tanpa skill ataupun teori, ya modal kita sedikit kemungkinan bisa berkembang. Bahkan saya rasa jika tidak ada teori ataupun cara, trik dalam berusaha tersebut akan zonk ataupun bangkrut atau apalah itu, yang penting yang pastinya modal itu akan hancur habis tanpa ada konsep. Makanya perlu adanya teori dalam sebuah usaha. Apalagi dengan kita melakukan ternak entok ini tanpa adanya teori, saya yakin Anda hanya akan membuang modal yang cuma-cuma. Adapun teori itu penerapannya sesuai dengan keadaan finansial masing-masing, yang tentunya setiap peternak A dengan peternak B ataupun dengan peternak C itu tingkat finansialnya itu berbeda-beda. Ada yang mungkin peternak A dia mempunyai modal cukup banyak karena orang tuanya kaya. Jadi semua teknik ataupun bentuk wujud dari modal dalam usaha ternak ini dianggap sepele. Oke lah, mungkin 1 kali 2 kali dia gagal, dia akan terus mengulangi, beli bibit lagi, beli endokan lagi, ataupun beli DOD lagi, gagal lagi, mereka akan mencoba lagi sampai mereka akan berhasil. Wajar, karena tingkat finansialnya mungkin cukup memadai dalam menyikapi kendala-kendala ataupun kerugiannya, sampai dia menemukan teori mana yang pas untuk diterapkan dalam ternak yang dia lakukan. Namun bagi peternak-peternak yang tingkat finansialnya sangat minim seperti halnya saya ini, tidak bisa untuk mengulang-ulang kegagalan, karena 1 kali kegagalan itu sangat berat sekali bagi kami yang peternak pemula untuk mengulangi kegagalan selanjutnya. Itu sangat-sangat berat sekali untuk bangun kembali karena modalnya yang pas-pasan. Maka dari itu di sini ada beberapa trik bagi peternak-peternak yang mungkin bisa diterapkan di sini. Memperbanyak entok kita atau ternak kita, indukannya itu bagaimana hanya dengan modal beberapa indukan. Kita ambil contoh 10 indukan saja, itu bisa menjadi puluhan indukan atau bahkan sampai ratusan indukan, sehingga nantinya kita akan menjadi peternak yang mempunyai banyak sekali indukan yang bisa kita kalkulasikan berapa hasil per bulannya sesuai dengan keinginan kita. Contohnya dalam 10 indukan, kita ambil contoh dalam 10 indukan saja dalam waktu 2 bulan itu sudah bisa menghasilkan minimal itu 100
ekor anak entok atau DOD. Jika satu ekornya itu kita ambil satu indukan itu bisa menetaskan 10 minimal ya, minimal 10 telur yang bisa menetas. Walaupun realitanya itu indukan entok itu lebih dari 10, tapi kita ambil angka terkecilnya 10. Jika 10 ekor indukan, maka bisa dipastikan itu ada 100 ekor anak entok atau DOD dalam 2 bulan pertama. Nah, itu tidak langsung kita jual, namun kita pelihara, kita besarkan. Dalam 100 ekor itu kita besarkan hingga usia 6 bulan. Maka nanti akan kita dapatkan indukan-indukan baru untuk menambah kapasitas indukan kita. Kita ambil contohnya saja, dari 100 ekor ini itu ada 50 ekor entok yang betina. Yang betinanya ini kita besarkan sehingga nanti akan menjadi indukan baru. Nah, dalam waktu 6 bulan ini tentunya kita sudah mendapatkan 50 ekor indukan baru ditambah dengan 10 ekor indukan yang lama. Menjadi 60 indukan. 60 indukan untuk siap kita breedingkan. Dalam waktu 6 bulan ini sudah kita pastikan saat kita menunggu 50 indukan yang baru yang siap untuk kita jadikan indukan ini, tentunya indukan yang pertama tadi yang 10 ekor tadi itu sudah menghasilkan DOE yang baru atau anakan entok yang baru, dan itu yang kita jual atau kita besarkan kembali bisa, atau kita jual sebagai entok berdaging pun bisa, untuk mendapatkan hasil dari ternak kita. Berarti sekitar usia 3 bulan yang tahap keduanya itu jelas itu sudah sedikit bisa membantu dari biaya kos pakan kita. Dari 60 indukan nanti baru kita akan proses bagaimana kita setting per bulannya, itu berapa ekor indukan yang bisa kita terapkan teori mengatur skala kira-kira per bulan dari 60 indukan itu kita bisa menghasilkan berapa DOE. Dari 60 mungkin presentasi kita ambil sekitar 25%-nya ya, 25%-nya itu setiap bulan itu bisa menetaskan DOE, terus berskala, terus berputar sampai tercapainya tujuan kita mendapatkan hasil dari ternak entok itu per bulan sudah menghasilkan. Jika sudah skala 60 ekor, tentunya ini sudah bukan tahap main-main lagi, karena 60 ekor itu sudah cukup banyak. Tentunya kita harus lebih jeli lagi bagaimana mensiasati untuk pakan-pakan ternak kita agar tidak kewalahan dalam berternak ini. Entah kita siapkan dari pakan-pakan alternatif ataupun biaya pakan itu kita dapatkan agar lebih irit, itu semua perlunya adanya teori. Nah, disitulah teori itu kita terapkan agar kita tidak mengalami namanya kerugian dalam berternak entok. Seperti yang kita ketahui, dari ternak jenis unggas yang satu ini itu sangat besar sekali adalah dalam biaya pakan. Tentunya pakan dari ternak entok kita
Jika tidak kita siasati, maka kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Yang ada kita hanya mendapatkan lelah. Hasil kita dengan pengeluaran kita itu jauh lebih besar pengeluarannya, tanpa adanya kita siasati dengan pakan-pakan ataupun penerapan teori-teori menggunakan pakan alternatif. Saya jamin itu. Yang namanya usaha, yang kita harapkan adalah hasil. Meskipun ini masuk ke kita menyukai ataupun rasa suka, hobi dalam sebuah kegiatan ternak entok ini, namun kalau tingkat finansial kita itu masih minim, tentunya yang kita harapkan adalah hasil keuntungan. Bukan dengan adanya ternak ini kita menjadi buntung. Jika anggaran biaya pakan itu bisa kita alihkan ke kebutuhan yang lain, kenapa tidak kita alihkan? Seperti yang saya lakukan setiap hari di kandang saya. Saya sempatkan waktu 1-2 jam untuk mencari pakan alternatif yang memang di situ saya gunakan untuk mengganti dari pakan pokok seperti bekatul, sentrat, dan lain sebagainya yang memang kita tidak bisa pungkiri untuk saat-saat ini harga pakan pabrikan itu lumayan sekali. Walaupun hasilnya jika dibandingkan dengan murni kita berikan pakan-pakan yang bergizi tinggi dari ternak-ternak kita, dibandingkan dengan kita beri pakan campuran, pakan alternatif, itu hasilnya tetap berbeda. Jika boleh memilih hasilnya, tetap kita menggunakan pakan alternatif, pakan pabrikan, karena mereka sudah ada standar ataupun penelitian dari semua kandungan gizi yang memang dibutuhkan oleh ternak kita. Maka jika kita berikan pakan-pakan pabrikan full, tentunya di situ mungkin dari tingkat perkembangan tubuhnya, dari DO-DOE kita, ataupun dari perkembangan entok-entok kita, induk-indukannya akan lebih gemuk, akan lebih besar. Itu jelas sudah pasti, karena kandungan dari pakan-pakan yang kita berikan dari pabrikan itu adalah pakan yang terbaik. Tapi dengan tingkat finansial kita yang sangat minim, tentunya ya kita sesuai dengan kemampuan. Yang penting di situ entok kita menghasilkan dulu dengan bobot minimal sesuai dengan kemampuan kita, itu sudah cukup memuaskan, tidak perlu berlebihan. Bisa saja mungkin kita ada penghasilan lebih dari pembahasan awal tadi, dari 50 indukan itu, maka sudah ada tahap keduanya yang mereka berusia 2-3 bulan, bisa kita operkan, kita belikan pakan mungkin jagung segala macam, bisa saja. Itu tergantung penerapan teori dari masing-masing peternak. Jadi adanya usaha ternak entok ini jelas tetap menggunakan teori. Jika tidak, maka kita akan kembali ke dalam sistem peternakan dengan ilmu kuno, yaitu dengan biarkan, maka akan mereka berkembang sendiri. Namun untuk hasilnya tidak bisa kita jamin sesuai dengan target ataupun keinginan yang kita targetkan itu tidak tercapai. Begitulah saudara-saudaraku sedikit pembahasan tentang dunia ternak entok kali ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian ataupun penguraian pengalaman dengan ternak entok ini berbeda dengan sahabat-sahabat sekalian. Mohon kritikannya ataupun sarannya agar ternak kita, dunia peternakan entok kita ini akan lebih berkembang dengan lebih baik. Saran dan nasihatnya kami tunggu dalam kolom komentar.
Sekian, saya ucapkan terima kasih yang sudah melihat dan menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semangat terus ternak Indonesia untuk menutupi kebutuhan perekonomian. Kita galakkan usaha mandiri, usaha sampingan yang tetap menghasilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.